kasih. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Jumpa kembali dengan saya, Pastor Herman Gideon, dalam acara Keynote of Life pagi ini, saudara. Hari ini kita bicara tentang karakter menghargai orang lain, saudara. Dalam rangka keinginan kita untuk sukses di dunia ini, kemudian kita percaya bahwa ketika kita mati, kita pun akan masuk ke dalam kerajaan surga seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menghargai orang lain adalah dalam rangka kita membangun suatu hubungan kepada siapa saja, saudara. Karena kesuksesan sangat tergantung kepada hubungan antar sesama kita dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sangat berhubungan tergantung dengan karakter kita. Dan salah satu karakter yang mendukung itu semua adalah bagaimana kita menghargai orang lain. Saudara, menghargai orang lain adalah mengutamakan damai sejahtera, bahkan kesejahteraan orang lain daripada kesenangan pribadi kita sendiri, saudara. Saudara, memanjakan diri kita atau mengutamakan diri kita agar kita penuh dengan damai sejahtera, kesejahteraan, saudara kasih, atau menikmati yang membawa kita kepada momen, saudara kasih. Jadi kalau kita memanjakan diri kita dalam kenikmatan yang membawa kita kepada momen di mana kita bersuka cita, kita bergembira, kita senang dalam hidup ini karena kita memprotek diri kita untuk tidak diganggu orang lain, saudara kasih. Saudara, itu adalah momen sementara, tetapi sepanjang hidup kita, sesungguhnya kita sedang merusak hubungan kita dengan orang lain kalau kita tidak memperhatikan dampak bagi orang lain, saudara. Jadi menghargai orang lain adalah melindungi orang lain dari situasi yang bisa membuat, saudara yang kasih, mereka jadi lemah atau merasa terhina. Saudara, Paulus tidak mau menjadi batu sandungan buat orang lain. Dia ingin orang lain tetap bisa menikmati hidup ini, bisa berkembang dengan luar biasa, bertumbuh secara sehat di dalam iman, pertumbuhan mereka, di dalam karakter dan dalam kesejahteraan mereka sebagai manusia yang utuh. Saudara, ketika Paulus perintahkan kepada orang percaya agar lebih dahulu menghormati orang lain, ia sedang mengajarkan inti dari menghormati dan menghargai orang lain. Haleluya. Menghargai orang lain adalah memberi pengorbanan pribadi untuk menolong orang lain agar ia menemukan bahwa ia adalah pribadi yang sangat berharga. Puji Tuhan. Berbahagialah saudara kalau saudara bisa melakukan hal ini bagi orang lain. Saudara, Yesus telah memberikan contoh dan berkorban bagi kita supaya kita menjadi orang yang berharga di mana Bapa kita di surga. Ditebusnya dengan darahnya yang mahal, bukan dengan emas dan perak. 1 Korintus pasal 10:32 berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, kata Rasul Paulus, tetapi untuk kepentingan orang lain, supaya mereka beroleh selamat. Puji Tuhan. Mari saudara yang kasih belajar untuk menghargai, menghormati orang lain. Dan Roma pasal 14 ayat 18-19 firman Tuhan berkata demikian, saudara kasih. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, haleluya, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Puji Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, yaitu sering kasih, menghargai atau menghormati orang lain. Saudara, banyak contoh yang dapat kita lakukan dalam rangka kita menghormati. Yang pertama, kita harus menghormati, menghargai pemerintah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pemerintah, kepala negara,
dengan segala pembantunya, saudara yang kasih, bagi negara kita. Ya, banyak cara yang kita bisa hargai, kita hormati mereka, yaitu dengan membayar pajak, mendukung setiap program pemerintah dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dalam kita berkata-kata, kita sampaikan program-program pemerintah, taat kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saudara, Matius pasal 17 ayat 27 berkata, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara yang kasih, ketika Tuhan Yesus ditanya apakah Tuhan Yesus itu membayar pajak, Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada kita semua dalam firman ini bahwa Ia adalah pribadi yang menghormati, menghargai pemerintah. Oleh karena itu Dia perintahkan supaya tidak menjadi batu sandung bagi mereka. Pergilah, katanya, memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, kata Tuhan, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagi kamu juga. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus ini, saudara. Dan kemudian kita juga harus menghormati, menghargai anak-anak kita. Di dalam Matius pasal 18 ayat 3 berkata, lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus sangat menghormati, menghargai anak-anak. Oleh karena itu Dia mengambilkan perumpamaan ini supaya kita menjadi seperti anak-anak. Kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, belajarlah dari anak-anak, saudara yang kasih, dalam ketulusan mereka, saudara yang kasih, dalam kebaikan mereka. Dan mereka tidak pernah, saudara yang kasih, bermain emosi terlalu tinggi, saudara yang kasih. Kalau dalam bahasa sekarang baper, saudara yang kasih. Terlalu banyak kita membuat prasangka-prasangka buruk. Haleluya. Atau kata-kata yang kita terjemahkan, kita asumsikan sendiri setiap apa yang mereka keluarkan. Tetapi anak-anak tidak demikian. Dia belajar untuk menerima orang lain, teman-temannya, sebagaimana apa adanya. Oleh karena itu hormatilah anak-anak, belajarlah daripada mereka, sering kasih. Sedang barang siapa, kata, yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dari kerajaan Allah. Haleluya. Matius pasal 18 ayat 6 berkata, tetapi barang siapa menyesatkan, ini peringatan kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menghargai dan menghormati anak-anak. Karena barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Demikian hebatnya Tuhan Yesus inginkan kita untuk melindungi anak-anak, menghormati, menghargai mereka dari ajaran-ajaran sesat. Apalagi kita menyesatkan mereka, tapi justru kita akan bangun mereka untuk menjadi pribadi yang tumbuh, menjadi pribadi yang sehat dan mengasihi Tuhan. Pribadi yang akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saudara, hati nurani anak sangat sensitif. Kata vulgar, saudara yang kasih, tingkah laku orang dewasa bisa membuat mereka bertumbuh mengikuti apa yang kita lakukan sebagai orang-orang dewasa. Oleh karena itu hargai, hormatilah anak-anak, tunjukkanlah hal-hal yang baik yang mempunyai dampak yang positif bagi mereka dalam pertumbuhan mereka, di dalam mereka membentuk pribadi mereka. Puji Tuhan. Yang ketiga, sering kasih, kita harus menghargai orang-orang percaya. Yang dimaksud orang-orang percaya tentu, sering kasih, menghargai orang-orang yang di atas kita, otoritas kita, termasuk orang tua yang paling dekat yang Tuhan berikan otoritas di atas kita yang sesungguhnya. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, kata Tuhan. Roma pasal 14-13. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Berikan contoh yang baik. Saudara kasih, jangan seperti Belial atau Nikolaus yang mengajarkan hal-hal yang sesat untuk mereka mempersembahkan korban
saudara yang kasih, bergaul dengan roh-roh jahat, memakan hal-hal yang tidak murni, tidak suci, tidak kudus, saudara yang kasih, atau berzina, saudara yang kasih. Dan kita juga diperintahkan oleh Tuhan, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau ingin hidup penuh dengan damai sejahtera dan panjang usiamu di dalam dunia ini. Haleluya, saudara yang kasih. Menghargai orang lain, menghormati orang tua adalah kita harus menjaga, harus saling menjaga sesama kita dengan cara yang bijaksana, dengan penuh hormat kepada mereka. Sampaikanlah kepada hal-hal yang perlu kita sampaikan supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang keempat, saudara yang kasih, kita harus menghormati, menghargai, mendalami firman Tuhan menjadi makanan-makanan yang paling pokok, saudara yang kasih. Lebih pokok dari makanan jasmani, saudara yang kasih. Taat dan sampaikanlah kebenaran yang sebenar-benarnya, saudara yang kasih, sebagai tanda kita menghargai dan menghormati firman Tuhan. Saudara yang kasih, yang ada dalam hidup kita, yang kita terus penuhi dalam setiap kehidupan kita, di mana kita terus dikenyangkan oleh firman Tuhan. Itulah hal yang paling kita rindukan, yaitu firman Tuhan. Saudara yang kasih, 1 Korintus pasal 10 ayat 32 berkata demikian, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tapi kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Bagaimana cara supaya mereka beroleh selamat? Saudara, sampaikanlah kebenaran yang sebenar-benarnya, yaitu kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Haleluya. Jadilah motivator bagi mereka melalui firman yang kau sudah sampaikan, supaya mereka memperoleh kesukacita dalam Tuhan, punya pengharapan di dalam Tuhan. Itulah menghargai dan menghormati firman Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan bagi mereka semua. Mari kita jagai, saudara yang kasih, saudara kita dengan kuasa firman Tuhan. Bagi orang-orang yang lemah, kata Rasul Paulus, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Puji Tuhan, saya kasih, berempati, bersimpati, turut mengambil bagian dalam setiap kelemahan-kelemahan mereka adalah tipe orang-orang yang murah hati. Kita masuk ke bagian orang-orang yang lemah supaya mereka dikuatkan di dalam Tuhan. Haleluya, supaya kita juga seperti Rasul Paulus menjadi segala-galanya bagi mereka, supaya mereka dibenangkan, haleluya, dari kejatuhan-kejatuhan di dalam dunia ini, dari segala pencobaan dan dari segala ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan mereka, yang bisa membuat mereka jauh dari Tuhan, bahkan membawa mereka, memindahkan mereka dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan Yesus yang ajaib, supaya mereka juga memperoleh keselamatan sebagaimana kita telah memperolehnya. Saudara, menghormati adalah perintah Tuhan. Menghargai orang lain tanpa mandang status, budaya, saudara, etnis, haleluya, adalah perintah Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11 firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan, lakukanlah sering kasih setiap apa yang saudara telah dapatkan, peroleh melalui kuasa Kristus yang ada dalam diri saudara.
untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Saudara, ini perintah Tuhan. Memuliakan dan memuji Tuhan adalah bagian bagaimana kita hidup di tengah-tengah mereka, supaya terang kita bercahaya di hadapan mereka, dan mereka melihat perbuatan baik kita, yaitu bagian dari menghormati, menghargai orang lain. Lalu mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Menghormati orang lain, menghargai orang lain adalah bagian dari karakter kerendahan hati saudara kasih. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau menghargai dan menghormati orang lain. Sekalipun secara status mereka mungkin di bawah kita, tapi kita bawa dia naik saudara kasih untuk menjadi sama seperti kita. Kalau perlu saudara kasih, izinkanlah mereka untuk menjadi lebih hebat dari kita. Sering kasih, kesulitan dalam menghormati, menghargai orang lain adalah sering kasih akibat pengalaman-pengalaman masa lalu yang menimbulkan akar pahit, saudara. Belajarlah untuk mengenali pribadi kita. Belajarlah untuk mengenali dari manakah dibentuknya pribadi kita, sering kasih. Jangan sampai ada akar pahit di dalam kehidupan kita terhadap budaya-budaya tertentu. Mungkin kita pernah mengalami hal yang menyakitkan dari budaya-budaya tertentu, dan hari kita tidak suka dengan mereka. Hari ini kita ingin bertobat supaya kita belajar juga menghargai budaya-budaya lokal dimanapun saya kasih, apalagi kalau Tuhan kirim ke satu tempat untuk kita menjadi berkat. Belajarlah untuk menghargai, menghormati orang lain melalui budaya-budaya lokal mereka, melalui ras mereka. Jangan di antara kita sering kasih yang menghina, merendahkan ras, suku bangsa, atau etnis sering kasih dari seseorang. Kata Rasul Paulus, ketika aku ada di tengah-tengah orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Kalau aku ada di tengah-tengah orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Belajarlah untuk sering kasih menyesuaikan diri dengan ras, culture, budaya, dan etis. Bahkan status-status mereka sering kasih. Atau sering kasih, ada pengalaman-pengalaman yang kita hadapi di dalam Tuhan. Kecewa kepada Tuhan. Sehingga kita tidak belajar lagi untuk menghormati orang lain, apalagi menghormati Tuhan. Saudara kasih, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal saudara kasih yang menyakitkan, mengecewakan kita, percayalah bahwa Tuhan sedang mendidik kita untuk membawa kita naik ke satu level yang lebih tinggi, untuk kita dipakai lebih hebat dari masa-masa yang lalu sebelum kita mengalami hal-hal seperti itu. Tuhan baik. Yang baik selalu datangi dari Tuhan. Bapa segala terang. Puji Tuhan. Oleh karena itu saya kasih, ampunilah mereka. Ampunilah masa lalu kita. Terimalah itu saya kasih. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas segala pengalaman-pengalaman kepahitan yang kita alami. Sakit hati atau dendam, kemarahan yang luar biasa. Lalu buatlah komitmen yang baru untuk menghormati, menghargai orang lain. Sekalipun itu adalah orang-orang yang menjadi bagian yang menyakitkan hati kita atau musuh kita. Saudara, kenalilah apakah perkataan kita menciptakan perpecahan dengan orang lain. Kalau demikian, sering kasih, berarti ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam setiap karakter, sudut pandang kita, paradigma berpikir kita, pola berpikir kita, sikap kita sering kasih harus diperbaiki. Karena menghargai, menghormati orang lain adalah salah satu karakter yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu arti yang sesungguhnya dari penyangkalan diri sering kasih. Haleluya. Belajar menyangkal diri seperti yang diperintahkan oleh Tuhan adalah menghormati, menghargai orang lain.
Jika saudara bisa belajar menghargai, menghormati orang lain, saudara sedang menyangkal diri saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara kasih, ciptakanlah dunia yang penuh dengan damai sejahtera, melalui menghormati dan menghargai orang lain. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa kembali dalam Keynote of Life yang akan datang.